Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekalian. Sekali lagi selamat Natal bagi kita yang merayakannya. Semoga kasih karunia Allah bersama kelahiran Kristus yang membawa sukacita bagi dunia senantiasa membawa sukacita pula bagi kehidupan keluarga kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan Santapan Jiwaku. Dan pada hari ini gereja merayakan perayaan keluarga kudus dari Nazaret. Dan tentu ini perayaan yang sangat penting bagi kehidupan menggereja, teristimewa bagi kehidupan keluarga-keluarga Kristiani. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, maka Maria dan Yosef membawa sang bayi ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penebusan Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus sang bayi dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut sang bayi dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menerangi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu bayi itu, "Sesungguhnya bayi ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan satu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula, di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ, dan mengucap syukur kepada Allah, dan berbicara tentang bayi itu kepada semua orang yang menantikan pembebasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Bayi itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan cinta kasih Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu Oktav Natal ini,
Gereja merayakan perayaan pesta keluarga kudus dari Nazaret. Perayaan yang sangat penting bagi kehidupan Kristiani, teristimewa untuk keluarga-keluarga Kristiani. Pada perayaan eh, pesta keluarga kudus Nazaret, kita akan belajar tentang kehidupan iman kita dari Nazaret. Yang pertama, ada hal penting yang ingin kita garis bawahi, bahwa keluarga kudus Nazaret merupakan tempat yang pertama, sekolah yang pertama, pendidikan yang pertama, rumah belajar yang pertama dalam kehidupan Kristiani. Dari sanalah, dari kehidupan Yusuf, Maria, dan Yesus, kita belajar tentang pendidikan iman. Keluarga kudus Nazaret menjadi contoh teladan hidup iman. Mereka yang pertama-tama menerima tanda kehadiran Allah dalam kehidupan keluarga mereka, dan mereka pun menjadi tanda kehadiran Allah itu bagi sesama. Sekolah iman yang ingin kita belajar atau kita pelajari dari keluarga Nazaret adalah ciri kehidupan iman itu sendiri. Keluarga kudus Nazaret telah memberikan kita contoh dan keteladanan iman dalam menerima Allah dan kehendak Allah, mewujudkan rencana Allah di dalam kehidupan iman mereka. Keluarga kudus Nazaret menjadi contoh keteladanan iman bagi keluarga-keluarga Kristiani. Teristimewa contoh keteladanan bagaimana mereka hidup dalam satu cinta, satu iman, satu kasih sayang satu sama lain untuk membangun keluarga mereka. Dari keluarga kudus Nazaret pula, kita memahami makna kekudusan dan kesucian. Ketika Yusuf dan Maria menerima rencana Allah di dalam hidup mereka, mereka telah menjadi simbol sakramen itu sendiri, yaitu tanda kehadiran Allah. Keluarga kudus telah menerima kehadiran Allah yang ingin menguduskan dunia. Melalui keluarga kudus inilah Yesus belajar untuk hidup bagi sesama, belajar untuk berkorban, belajar untuk hidup sederhana, belajar untuk mencintai sesama, belajar untuk bagaimana hidup bagi orang lain, dan teristimewa semangat untuk mengabdi bagi orang lain dan bagi Allah itu sendiri. Yang kedua, dalam perayaan keluarga kudus Nazaret, kita juga akan belajar dari keluarga kudus Abraham dan Sarah yang kita dengar dalam bacaan pertama, bahwa Allah menghendaki agar akan adanya karya keselamatan bagi semua orang. Dan keselamatan itu harus mulai dari suatu perjanjian antara Allah dan manusia. Allah mengambil inisiatif pertama-tama melalui Abraham. Abraham dipanggil Allah untuk mewujudkan rencana dan kehendak Allah di dalam karya keselamatan. Bahwa melalui keturunan Abraham dan Sarah, Allah ingin menjanjikan bahwa melalui keturunan Abrahamlah akan dilanjutkan karya keselamatan itu. Dan karya keselamatan itu terpenuhi dalam perjanjian baru dalam keluarga kudus Nazaret
yaitu Yusuf dan Maria. Sehingga pada bacaan kedua yang kita dengar dalam surat kepada umat Ibrani, Abraham dan Sarah, bahkan Ishak, dijadikan model sebagai keluarga iman, keluarga yang taat dan setia di hadapan Allah. Abraham kita tahu telah menjadi bapa iman. Ia dipuji oleh Allah oleh karena ketaatannya kepada Tuhan. Ketika Allah memanggil dan memintanya untuk meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kesenangan di kampungnya sendiri, ia setia untuk pergi ke sebuah negeri yang baru yang ditunjukkan oleh Allah. Negeri yang bahkan ia belum pernah kunjungi. Negeri yang ia tidak tahu. Tetapi ketaatan untuk menerima perintah Allah menjadikan Abraham sebagai contoh dan teladan iman bagi kita semua. Dari Abraham, kita bisa belajar bagaimana contoh keteladanan iman dalam diri Yusuf dan Maria. Mereka menjadi simbol iman gereja masa kini. Mereka menjadi simbol iman bagi keluarga Kristiani, yaitu ketaatan untuk menerima rencana keselamatan Allah. Sehingga oleh karena itu saudara-saudari, gambaran keluarga kudus dalam Kitab Perjanjian Lama menjadi sempurna ketika kita menemukan keluarga kudus dalam Perjanjian Baru dalam diri Yusuf, Maria, dan Yesus. Mereka telah memilih jalan ketaatan kepada Tuhan dalam kesederhanaan untuk mewujudkan karya keselamatan melalui putranya Yesus Kristus. Yang ketiga, kita bisa belajar dari kehidupan keluarga kudus Nazaret adalah cara hidup mereka. Yusuf adalah seorang pekerja. Pekerja yang ulet, pekerja yang teladan, pekerja yang keras untuk menghasilkan nafkah bagi Maria dan Yesus. Namun, dari contoh teladan kehidupan yang sederhana ini, kita melihat ada satu keharmonisan. Apa yang mau disampaikan? Bahwa kesederhanaan memampukan seseorang untuk menatapi kehidupan, menjalani kehidupan ini dengan indah. Tidak ada kekayaan, kemewahan yang nampak dari kehidupan Yusuf dan Maria. Kemewahan atau kekayaan yang nampak dari dalam diri mereka adalah cinta. Cinta kepada satu sama lain, cinta dalam mendidik Yesus menjadi pribadi yang kokoh, yang kuat, yang berhikmat dan bijaksana. Ketaatan mereka kepada Allah juga diwujudkan dalam ketaatan mereka kepada hukum Taurat. Hukum yang dibuat oleh manusia. Sehingga ada keselarasan antara cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama, mentaati hukum Allah dan hukum yang dibuat oleh manusia yang berdasarkan hukum Allah itu sendiri. Saudara-saudari, apa yang kita bisa petik? Kesederhanaan memampukan kita untuk menjadi kudus. Jangan sampai kita berpikir untuk menjadi kudus harus menjadi orang kaya. Harus mempunyai kemewahan. Tetapi sebaliknya saudara-saudari. Kekayaan dunia bisa menghancurkan. Kekayaan dunia bisa membunuh. Bahkan kekayaan dunia bisa melenyapkan martabat Allah di dalam diri kita. Teristimewa kekudusan. Keluarga kudus Nazaret hari ini mengajarkan kita tentang makna kekudusan. Bahwa kekudusan bisa dicapai melalui cara hidup yang sederhana. Melalui perbuatan-perbuatan yang sederhana.
seperti yang dilakukan oleh Mother Teresa. Oleh karena itu saudara-saudari, kita diingatkan oleh keluarga kudus Nazaret hari ini agar kita bisa mengasihi satu sama lain dan kita bisa menjadi tanda kehadiran Allah yang menguduskan satu sama lain. Sebab keluarga adalah sakramen. Keluarga adalah gereja mini di mana setiap orang harus menjadi sakramen bagi yang lain. Yang berarti setiap orang menghadirkan kekudusan bagi orang lain, menghadirkan Allah bagi sesama. Itulah inti dari kehidupan berkeluarga. Agar setiap orang di dalam keluarga dapat mewujudkan satu cita-cita yang sama, yaitu berjalan bersama, tinggal bersama di dalam keluarga kudus, yaitu di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, saudara-saudari, pada perayaan keluarga kudus, pertama-tama kita ingin mendoakan bagi keluarga-keluarga Kristiani agar mereka hidup di dalam kekudusan. Mereka hidup di dalam cinta yang sempurna kepada Allah, agar mereka mampu membangun kehidupan keluarga yang harmonis, keluarga yang berdasarkan iman kepada Allah, dan memampukan mereka untuk mendidik satu sama lain, mendidik anak mereka dalam pendidikan iman yang benar, sehingga anak-anak bertumbuh di dalam iman yang benar, dalam sikap pengabdian yang benar, dan ingin melayani sesama, seperti Santo Yusuf dan Maria, yang siap melayani orang lain yang datang mencari Yesus. Mereka melayani dengan penuh cinta, dengan semangat pengorbanan, bahkan sampai titik darah penghabisan. Keluarga Kristiani saat ini diundang untuk memahami hakikat dari perkawinan Katolik, yaitu setiap orang harus bersatu di dalam kekudusan Allah. Dan perkawinan Katolik mengajarkan kita untuk selalu mendasarkan hidup kita kepada ciri hidup dan keteladanan keluarga kudus Nazaret. Sebab keluarga kudus Nazaret adalah ciri hidup keluarga Kristiani. Oleh karena itu, saudara-saudari sekali lagi, saya meminta kita semua untuk hiduplah dengan mencontohi keluarga kudus Nazaret yang setia menerima kehendak Allah dan mewujudkan kehendak Allah di dalam hidupnya dan teristimewa di dalam karya-karya Injil. Dan semoga Injil menjadi dasar dari pengetahuan hidup keluarga-keluarga di dalam keluarga kita masing-masing dan teristimewa di dalam keluarga Kristiani. Saudara-saudari, keluarga kudus hari ini ingin menguduskan kita semua dan semoga kita semua hidup di dalam cinta dan berkat Tuhan dan berkat keluarga kudus Nazaret. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.